aturan sehingga kita bisa lancar, bisa mendengarkan paparan nanti bisa dipaparkan oleh presenter. Selanjutnya untuk moderator Ibu Ipit silakan. Halo Ibu Ipit. Oke, halo. Silakan speaker di pagi ini untuk dimulai panjenengan sebagai moderator Ibu Ipit. Terima kasih Pak Istanul. Terima kasih Pak Istanul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada siang hari ini, melakukan presentasi SAT dengan materi ajaran sebelum presentasi dimulai untuk presenter menyampaikan guru dan untuk yang mendukung acara ini Bapak Ihsan SPP sebelum dimulai Bapak Ibu anak berkebutuhan khusus. Yeah. Yang mengajukan pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan di chat dan akan kita jawab pada sesi terima kasih. Bu Isma. Oke, terima kasih Bu Ipit selaku moderator dan Pak Istanto selaku host. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih sekali pada pagi hari ini menjelang siang saya dikasih kesempatan untuk sharing tentang ajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan dulu ya, saya Ismawati. Kebetulan saya ngajar di SD Inklusi, tempatnya di Kota Ukir, Jepara. Mungkin kali ini materinya berbeda karena biasanya kita khusus untuk siswa, untuk murid-murid kita. Namun kali ini saya materi ini terkhusus untuk guru-guru, pengajar dan orang tua begitu, karena Tripusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dari rumah, sekolah dan guru begitu nggih. Jadi nanti materi ini bagaimana guru dan orang tua bisa mengajarkan kemandirian untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Langsung saja ke materi. Oke. Saya akan bahas tentang 5 langkah dan ajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tanamkan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Artinya,
berikan komunikasi sederhana dalam pemahaman anak berkebutuhan khusus. Saling memahami atas informasi yang dibagikan, merespon sesuai dengan harapan, harapan pemberi informasi dan mendapatkan manfaat dari respon atas informasi. Jadi kalau kebanyakan hambatan di komunikasinya, baik bahasa verbal maupun nonverbal, biasanya bahasa reseptif dan ekspresif. Jadi anak-anak itu bisa menerima apa yang orang lain sampaikan, tapi tidak bisa ekspresifnya itu tidak bisa menyampaikan gitu. Itu yang pertama. Yang pertama tadi tanamkan komunikasi bisa diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, bangun kedekatan. Ya, bayangkan jika kita orang dewasa saja senang ya kalau dekat dengan seseorang begitu. Bayangkan jika kita punya kedekatan dengan akan dipenuhi oleh orang tersebut, bahkan tanpa harus meminta. Cukup dengan adanya kedekatan dan saling memahami melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Kedekatan antara orang tua dan anak berkebutuhan khusus atau antara terapi dan anak berkebutuhan khusus harus terus diasah. Prinsip yang ketiga, langkah yang ketiga, perbanyak kosakata. Anak berkebutuhan khusus dengan penguasaan banyak kosakata memperjelas dan mempermudah komunikasi. Komunikasi yang dapat digunakan berkomunikasi tentang benda, tempat, orang, keadaan yang sama jauh lebih mudah jika di antara yang berkomunikasi memiliki satu nama atau kalau menyebut buku, misalkan sebut buku, yaitu namanya buku terus, bukan itu kertas, Dek. Jadi anak-anak konsepnya akan bingung karena anak-anak berkebutuhan khusus itu terdistrak gitu ya. Jadi dia harus satu penyebutan. Kalau misalnya guru atau orang tua di rumah menyebut itu ambil buku gitu, jadi lain kali tidak menyebut, kalau lihat buku lain kali tidak menyebut ambil kertas gitu. Jadi kalau buku ya buku gitu contohnya. Kemudian yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan menyebabkan anak lebih mudah menyerap. Apalagi jika ditambahkan stimulasi pendukung seperti menggunakan irama, gerakan, sentuhan, bentuk, warna, bau, tekstur, dan ekspresi tertentu. Penambahan imbalan sebagai motivasi dapat memicu anak untuk lebih aktif. Stimulasi dan imbalan mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Anak makin bersemangat dan punya keinginan untuk meningkat kemampuan komunikasinya ya. Jadi kalau kita mengajari anak-anak, sebaiknya memang harus bagaimana suasana itu enjoy buat anak-anak. Jadi anak-anak akan nyaman dan bisa menerima stimulasi yang bisa diterima anak-anak dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir, gunakan AAC. Apa itu AAC? Augmentative Alternative Communication. Untuk anak berkebutuhan khusus dengan hambatan komunikasi, penggunaan AAC atau Augmentative Alternative Communication menjadi alternatif. AAC banyak jenisnya, mulai cara tradisional seperti bahasa isyarat hingga cara canggih. Contoh ilmuwan yang memakai AAC adalah Stephen Hawking, dosen dan pencetus teori pembaruan. Ia adalah contoh penyandang disabilitas komunikasi yang menggunakan AAC secara maksimal. Kemarin memang dari Pak Waho itu memang harus ada kuis begitu ya, ada kuis atau evaluasi buat anak-anak. Nah ini kuis refleksi untuk
guru dan orang tua dari materi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, apa prinsip kedua dalam mengajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus? Tadi ya, Bang. 2 benar berarti 100, kalau salah berarti 50 begitu. Quiz yang kedua, apa prinsip ketiga dalam mengajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus? Ini ya, coba ya. Nah, salah. Tadi yang ketiga apa? Nah, oke ya, itu untuk evaluasinya. Itu Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita mengajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus. Kenapa saya pilih topik ini? Karena sering terjadi anak-anak berkebutuhan khusus itu kita memang tujuannya lebih ada kemandirian begitu. Sebelum ditutup, monggo bisa merasakan lagunya bareng-bareng. Kita bisa bernyanyi bersama. Ya, bahwa tidak ada orang yang lahir sempurna, begitu nggih. Dan yakinlah bahwa tidak ada manusia atau anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia dengan produk yang gagal. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Melakukan yang terbaik. Kita sebagai guru, orang tua hanya bisa melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ke depan memiliki potensinya, memiliki kelebihan dari potensinya masing-masing. Yang penting kita yakin bahwa Tuhan itu tidak akan menciptakan produk yang gagal. Pasti di situ ada kelebihannya. Mari kita gali potensi anak-anak kita. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo jika mau diskusi dan sama-sama. Terima kasih untuk Bu Risma yang sudah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi ini materi baru buat saya nih, karena nanti Bu Risma itu luar biasa, artinya selain menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus juga anak-anak mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini yang susah sekali. Luar biasa dan nanti amin. Berkebutuhan khusus ini nanti memang dia mempunyai bakat, dia mesti mempunyai bakat yang luar biasa, bakat mudah-mudahan kita mengangkat Indonesia. Nah, jadi monggo Bapak Ibu pada pagi hari ini yang ditanyakan tentang materi ajarkan kemandirian pada atau langsung tidak masalah langsung ditanyakan ke narasi pada pagi hari ini. Monggo bisa sharing, bisa komentar tentang presentasi tadi. Monggo Bapak Ibu. Iya, saya tidak bisa komentar ini karena tidak tahu mati.
Lewat itu aja, Pak. Lewat mikrofon aja. Sengaja dimatikan mungkin ya. Sengaja dimatikan mungkin ya. Enggak, itu dengar kok dari sini. Bapak bisa langsung ngomong. Bapak bisa langsung ngomong. Bukan yang komen, yang tombol komen. Bukan, karena tadi saya yang tombol materinya tadi saya mau tanyakan materinya. Lewat wis. Tanyakan gitu. Lewat wis. Oh, yang di chat Bu Ipit. Bisa dibaca yang di chat. Bisa dibaca. Betul. Yang di chat Pak Is, Pak. Yang di chat bisa enggak ya? Sudah, Bu. Lupa sampean saya. Bapak bisa ngomong, tanya. Bukan. Tadi ada materinya itu kan saya sempat lihat itu. Nah, itu kan saya sempat tanyakan apanya gitu loh. Lupa saya. Oh, Karena maksudnya tanya yang di kontennya. Ya mungkin ya perbaiki untuk pengaturannya aja supaya kalau gini kan presensi juga nggak bisa di-share. Kalau gini kan presensi nggak bisa di-share begitu. Bisa di-share begitu. Ada kok tadi presensinya. Nggak muncul, Bu. Ya karena komennya nggak muncul, makanya saya nggak bisa isi. Oh iya, punya jenengan berarti. HP jenengan berarti. HP jenengan. Gini, untuk link akses sudah saya share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismawati, ini saya sharing aja berdiskusi ya. Nggih. Kalau yang milik saya, tampilannya itu Ada yang mau disampaikan lagi? Yang mau di Mungkin memang saya yang kelewat soal Oke. Mungkin saya yang kelewat Yang waktu gumunnya evaluasinya sebelah mungkin enggak kiri, kelihatan. sebelah kiri, Kanan. Gumun sebelah kiri. BPJT sebelah kanan. Oke, J. Siap memperbaiki, Bu. Oke, ya. J. Kalau tentang evaluasi itu saya lihat kalau kontennya saya enggak tahu. Pokoknya kalau salah ada cross, kalau benar ada centang, terus ada increase nilai begitu. Itu sudah betul punyanya Bu Ismawati. Nggih, matur suwun. Iya. ada yang mau disampaikan atau ditanya itu tentang gimana sih caranya? Ini hanya 4 ini orangnya. Hanya 4 ini orangnya. Pada kepental kalau ya. Saya tak telateni masuk lagi. Terima kasih Bu sudah gabung. Ya, sama-sama. Ini ada yang mau ditanyakan Ibu yang seputar tentang bagaimana sih caranya mengajarkan kemandirian untuk anak yang berkebutuhan khusus. Harusnya ada triknya nggak Ibu? Tadi itu kan saya cantumkan 5 caranya saja untuk memudahkan bagaimana mengajarkan kemandirian anak-anak berkebutuhan khusus. Tadi yang pertama soal tanamkan komunikasi. Jadi komunikasinya itu memang harus jelas dan satu kata begitu. Terus ada bangun kedekatan. Yang ketiga, perbanyak kosakata. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, itu menggunakan AAC. Jadi memang prosesnya sebenarnya banyak, Bu. Itu juga harus dengan terapi-terapi begitu. Harus penuh ketelatenan dan kesabaran ya Bu Is ya. Betul Bu. Berarti Bu Is itu orang yang telaten, sabar, bijaksana. Insya Allah.
Risma, Nggih, halo Bu. Mendampingi Halo Pak. Pak. siswa-siswa yang ya. berkebutuhan khusus. Nah ini Pak Istanto Nggih, ada. nggih. Pak Istanto ada. Nah, Tapi ya tinggal berempat ini kita ya. Yang semuanya terpental. Terus gimana? Disudahi aja. Ya, ditutup aja Bu. Nggih, alhamdulillah kalau sudah ditutup. Gitu. Nggih, terima kasih gitu nggih. Terima kasih dari saya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan gitu. Monggo Bu Ipit. Oke. Terima kasih Bu Ismawati selaku presenter hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Istanto sebagai host yang bertugas pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru peserta Dikdar Gumun, Gumun batch 5 yang mau hadir mendukung presentasi pada kegiatan untuk materi pada anak berkebutuhan yang ada triknya yang harus kita lakukan untuk mengajarkan supaya anak terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah mencoba menanamkan sulit sekali nih, berarti jadi harus ada interaksi dua arah, interaksinya satu arah yaitu kemudian mencoba yang kedua kalau komunikasi sudah jalan, insya Allah nanti kemudian anak perbanyak kosakata, memperbanyak kosakata, menciptakan suasana yang menyenangkan, gitu. Walaupun mungkin hati kita lagi kan, atau tidak bangunlah suasana hati kita lagi dan mereka itu sudah dengan kesimpulan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan saya sebagai moderator mohon saya kembalikan ke host Oke, terima kasih kepada Kak Wipit yang sudah menghandle acara sebagai moderator di siang ini. Topik yang sangat menarik ya, mengajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus suatu disiplin yang seperti tadi diungkapkan membutuhkan kepatuhan ya lebih menghadapi berbagai karakter yang khusus. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, kepada tutur, Ketua Gumun, Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah atas terlaksananya KON di siang ini dan siang ini. Terima kasih ya, masih stay di terima kasih ini masih stay di dan mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.